Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika pendidikan. Di belakang saya ada peta konsep tentang statistika pendidikan. Baik, di sini yang pertama akan saya jelaskan adalah pengertian dari statistika pendidikan. Statistika pendidikan yaitu suatu ilmu yang mempelajari data yang berbentuk angka atau bukan disusun dalam bentuk chart, diagram atau tabel atau daftar dengan kriteria untuk menggambarkan suatu masalah atau informasi. Fungsi dari statistik yaitu memperoleh gambaran dari data, mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu, mengetahui hubungan kejadian, menarik kesimpulan secara logis, melakukan pengujian baik dari persamaan atau perbedaan, dan yang keenam adalah menyusun laporan secara teratur. Adapun tujuan statistik ada 5, yaitu yang pertama adalah menerangkan data, mengurangi jumlah populasi, membantu melakukan analisis, model tentang nilai, dan menyediakan hipotesis. Adapun rasionalisasi perlunya penelitian, yaitu penelitian didasarkan atas kesadaran, keterbatasan, pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Terus yang kedua adalah penelitian dilakukan karena dorongan oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu. Ketiga, penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang keempat, penelitian dilakukan untuk mengetahui pemenuhan pengembangan diri. Adapun fungsi dari statistik yaitu memperoleh gambaran dari data, menyusun laporan, mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu, mengetahui hubungan kejadian, menarik kesimpulan, dan melakukan pengujian. Adapun proses penelitian menggunakan data statistik itu ada 5. Yang pertama adalah perencanaan data, kedua pengumpulan data, ketiga pengolahan data dan penataan data secara fakta, yang keempat penyajian ke dalam tabel atau grafik, dan yang kelima adalah analisis dan interpretasi data. Adapun statistika ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah mengumpulkan data, yang kedua meringkas data, yang ketiga mengolah data, yang keempat menyajikan data, dan yang kelima adalah menarik kesimpulan data. Yang selanjutnya adalah konsep dasar penelitian kuantitatif. Konsep dasar penelitian kuantitatif adalah salah satu pencarian ilmiah yang didasari oleh filsafat positivisme atau logika yang beroperasi dengan aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran hukum-hukum, dan prediksi. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang dicapai. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Prosedur penelitian kuantitatif yaitu yang pertama mengidentifikasi problem penelitian, yang kedua mereview kepustakaan, yang ketiga menetapkan tujuan penelitian, yang keempat mengumpulkan data, kelima menganalisa dan menginterpretasi data, dan yang keenam adalah melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Adapun ragam dan desain penelitian kuantitatif. Deskriptif, jenis desain deskriptif dimaksud untuk mendapatkan deskripsi tentang suatu kenyataan atau menguji hubungan antar kenyataan yang telah ada atau yang terjadi pada subjek. Dimensi penelitian kuantitatif itu ada 2, yaitu dimensi penelitian, yang kedua adalah dimensi penelitian kuantitatif. Dimensi penelitian itu berdasarkan tujuan penelitian atau penelitian berdasar eksploratif, deskriptif, dan eksploratif.
Yang kedua adalah berdasarkan manfaat penelitian, seperti penelitian dasar murni dan terapan, dan berdasarkan waktu penelitian, misalnya penelitian antar waktu, satuan waktu, dan case study. Yang ketiga adalah berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dimensi penelitian kuantitatif ialah eksperimen, survei, konten, analisis, exiting, dan statistik. Sekarang variabel pengumpulan penyajian data. Variabel dalam proses perhitungan pada aljabar hanya berarti satu hal, yang nilai yang tidak diketahui. Semua penelitian eksperimen memeriksa beberapa jenis variabel. Dalam hal ini, misalnya seperti warna rambut seseorang adalah variabel potensial yang bisa memiliki nilai pirang untuk satu orang dan berambut coklat untuk orang lain. Adapun jenis-jenis variabel dapat dilihat dari hubungan antar variabel. Nah, ini ya, hubungan antar variabel. Yang pertama ada variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel yang lainnya. Variabel kontrol yaitu yang dipengaruhi oleh adanya perubahan variabel yang bebas. Dan variabel terikat dapat dikendalikan atau dikontrol oleh seorang peneliti. Sekarang sifat variabel. Sifat variabel itu dibagi menjadi dua macam variabel. Yang pertama variabel statis dan variabel dinamis. Variabel statis ialah variabel yang mempunyai sifat tetap atau tidak berubah nilainya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu variabel ini sulit untuk dirubah. Contohnya apa? Jenis kelamin, jenis pekerjaan dari informan dan penelitian, tempat tinggal responden penelitian, jenis atau status sosial ekonomi, dan sebagainya. Kalau variabel dinamis merupakan kebalikan dari variabel statis, yaitu variabel yang dinilai keadaan atau karakteristiknya dapat berubah-ubah dengan tujuan dapat dikehendaki oleh si peneliti. Sedangkan contoh dalam variabel dinamis itu apa? Motivasi belajar, prestasi belajar, kinerja pegawai. Nah, seperti itu contohnya. Sekarang urgensi faktual. Urgensi faktual itu dibagi menjadi dua. Apa aja? Konseptual dan faktual. Konseptual merupakan tidak jelas atau tidak nyata. Contohnya apa? Minat, kerja, bakat, motivasi, dan sebagainya. Contohnya variabel faktual apa? Jelas dan nyata. Contohnya apa? Tegangan, arus, game, usia, dan sebagainya. Sekarang skala pengukurannya. Skala pengukuran dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama apa aja? Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal merupakan variabel kategori atau variabel discrete, yaitu variabel yang hanya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Sedangkan ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Ciri-ciri dari skala ordinal yaitu apa? Kategori data saling memisah. Yang kedua, kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang ketiga, dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah interval. Interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Ciri-cirinya adalah kategori data memiliki sifat saling memisah, terus memiliki ukuran yang logis, data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikarenakan pada kategori. Angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala. Selanjutnya adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan.
Sekarang satu lagi adalah penampilan waktu pengukuran. Ini penampilan waktu pengukuran itu terbagi menjadi dua. Apa aja? Maksimalis dan tipikalis. Maksimalis adalah ada dorongan kepada responden, sedangkan tipikalis tidak ada dorongan kepada responden. Sekarang saya akan jelaskan pengertian dari data. Data merupakan bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Kegunaan data itu untuk apa? Untuk mencapai perencanaan dan pelaksanaan program yang mantap, maka semua unit kerja menangani perencanaan pendidikan memerlukan data yang memadai dan efektif, efisien, dan harus fakta. Adapun manfaat data itu apa? Untuk menyusun rencana dan program, alat kontrol monitor, pelaksanaan program, dasar peneliti atau evaluasi, pengambilan keputusan atau pemantauan kebijakan. Ada macam-macam jenis data. Yang pertama adalah data ditinjau dari berbagai aspek ya. Yang pertama yaitu aspek bentuk, aspek sifat, aspek sumber, waktu pengumpulan, waktu kepentingannya, aspek sebarannya, dan aspek skala. Kriteria data itu mengingat sangat pentingnya peranan data dalam perkembangan pendidikan, khususnya untuk rencana dan program pembangunan pendidikan, maka harus baik atau berkualitas. Jadi kriterianya itu harus baik dan berkualitas. Kualitas data sangat tergantung dari cara seseorang dalam memperoleh data. Jadi kita itu memperoleh datanya harus dengan cara yang benar, harus sesuai dengan fakta. Kriterianya itu, kriteria agar dapat disebut data yang baik dan berkualitas itu apa? Tepat waktu, objektif, relevan, representatif, dan memiliki penyimpangan baku kecil. Sekarang dalam penyajian data itu apa? Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang peneliti, baik individu ataupun kelompok, untuk melakukan atau melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitian kuantitatif atau kualitatif yang telah dilakukan, sehingga senantiasa bisa dianalisa atau dianalisis sesuai dengan standar keilmiahannya. Adapun karakteristik dalam macam penyajian yaitu tabel, grafik atau diagram, terus peta. Sekarang daftar distribusi frekuensi. Ini ya, daftar distribusi frekuensi merupakan diambil dari bahasa Inggris yaitu frekuensi, yang artinya kekerapan, kekeringan, atau jarang kerapannya. Sedangkan distribusi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu distribution, yang artinya pembagian, penyaluran, atau pancaran. Dapat di dalam ilmu statistika, frekuensi diartikan sebagai beberapa kali sebuah variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali di dalam deretan data angka tersebut. Di sini ada penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama adalah mengurutkan dari kecil sampai besar. Yang kedua menentukan range. Yang ketiga menentukan banyak kelas. Yang keempat menentukan interval kelas. Yang keenam menentukan batas kelas. Selanjutnya menentukan titik tengah, memasukkan data ke kelas. Yang terakhir adalah menyajikan distribusi frekuensi. Seperti itu yang saya jelaskan ini adalah tentang semuanya tentang statistik. Sudah ya teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.